Ini adalah sebuah time lapse ketika saya mengatur tata letak buku dengan sedikit keajaiban LaTeX. Jadi buku yang sedang saya garap di sini adalah buku oleh Nietzsche. Judulnya adalah The Birth of Tragedy. Kalau tidak salah ini adalah buku pertama Nietzsche atau setidaknya buku pertama yang terkenal. Tapi sepertinya buku pertama sih, karena sebelum The Birth of Tragedy Nietzsche hanya menulis tulisan kecil-kecil gitu. Jadi mungkin ini buku pertamanya. Tetapi sebelum ada komentar random tentang Nietzsche, um, jangan apa ya, jangan I don't know, jangan mengikuti atau jangan mendengarkan karikatur populer dari Nietzsche yang mana salah satunya adalah "Oh, God is dead, LMAO, God is not XD." Jadi jika teman-teman ingin membaca Nietzsche for some reason, jika teman-teman ingin membaca Nietzsche, jangan perhatikan meme seperti itu. Ini sebenarnya juga berlaku untuk semua penulis ya. Tapi karena Nietzsche punya status meme di beberapa tempat, I guess ya jangan dengarkan meme. Juga berlaku untuk Freud atau Marx mungkin ada whatever. Dan ya biasanya Nietzsche itu punya reputasi tertentu atau pembaca Nietzsche itu punya reputasi tertentu, tapi itu tidak penting. Yang penting di sini adalah LaTeX. Jadi seperti yang teman-teman sudah lihat di beberapa detik yang lalu mungkin, kadang-kadang saya membuka browser untuk melihat, ketika saya menemukan masalah, saya harus mencari solusinya di internet karena, well, semua solusi itu dipecahkan dengan membaca, atau entah membaca manual atau membaca forum-forum di mana orang-orang memiliki masalah yang sama. Ya banyak sekali lah yang bisa dipelajari. Karena gimana ya, kadang-kadang saya ditanyai orang, kenapa kamu bisa kenapa kamu bisa melakukan hal ini itu? Well ya karena membaca, terutama membaca manual ya. Dan tidak hanya berlaku untuk LaTeX, tetapi juga misalnya ketika menggunakan sistem operasi berbasis Linux atau ya apalah gitulah. Dan ya, ketika saya tidak membaca suatu hal atau suatu topik ya tentunya saya tidak tahu misalnya bagaimana cara me, misalnya cara mengecat tembok, kan saya tidak paham caranya karena saya memang tidak membaca topiknya. Jadi sebenarnya common sense, cuma kadang-kadang orang melupakan common sense itu, yaitu ya membaca, belajar lewat membaca. That's important. Seperti yang ada di layar sekarang tadi, barusan beberapa detik yang lalu saya membuka Stack Overflow atau sejenisnya itu. Nah sekarang saya sedang membaca manual untuk mengetik huruf-huruf Yunani ya. Misalnya itu ada epsilon, iota, delta, omikron. Saya tidak hafal tulisan Yunani karena ya mungkin kecuali huruf-huruf yang populer misalnya delta, sigma, alpha, beta, whatever. Tapi kalau misalnya tadi sampai omikron, iota, saya tidak hafal. Jadi saya harus membaca manualnya juga caranya bagaimana. Selain itu apa ya? Iya, saya kurang tahu apa yang harus dikomentari selain membaca atau melihat layarnya langsung. Ya, seperti yang ada di kiri itu saya membaca manual dari jadi di LaTeX kan ada banyak sekali kelas ya, kelas dokumen, document class. Misalnya di video sebelumnya saya mendemonstrasikan secara singkat document class article, tapi yang saya gunakan di sini adalah memoir. Ini sama seperti buku The Jungle Book yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di video sebelumnya. Sebenarnya template-nya hampir sama sih, karena ya sebenarnya sih saya hanya copy, hanya menyalin template yang sudah ada dari The Jungle Book yang sudah saya kerjakan secara secara berdarah-darah selama 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 seminggu atau apa. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan itu, ya akhirnya semuanya sudah sudah seperti apa istilahnya ya bahasa Inggrisnya, downhill, semuanya downhill, tinggal
copy ini itu, terus kemudian hanya ia melakukan sedikit tweaking, misalnya ketika ada block quotation seperti yang ya tadi pokoknya tadi saya sedang melakukan di manual ini saya sedang melihat bagaimana caranya mengetik quotation gitu. Karena di The Jungle Book tidak ada block quotation, adanya dalam bentuk verse, dalam artian puisi gitu kan, banyak sekali puisi kan di The Jungle Book. Tapi di The Birth of Tragedy-nya Nietzsche bahkan tidak ada, sebenarnya ada semacam bukan puisi sih, apa ya, semacam sebenarnya block quotation karena dia melakukan citasi dari bukunya Goethe, pokoknya yang penulis Jerman yang Faust itu. Ya, jadi saya melakukan membaca manual, whatever. Saya kurang tahu apa yang harus dikomentari lagi. Mungkin tentang Nietzsche, seperti yang saya bilang tadi, Nietzsche memiliki bukan fan base, tapi readership, bukan leadership. Pokoknya punya golongan pembaca Nietzsche itu punya reputasi tertentu. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa Nietzsche itu, atau interpretasi orang interpretasi orang terhadap Nietzsche itu, bahwa Nietzsche itu, filosofi Nietzsche itu aristokratik, kemudian mungkin yang paling karikatur di internet atau di dunia nyata itu bahwa pembaca Nietzsche itu sayap kanan seperti itu ya, dan kadang-kadang tidak bisa digabungkan dengan para pemikir kiri gitu. Tetapi saya beberapa minggu yang lalu membaca teks sekunder tentang Nietzsche dan Marx. Saya menemukan sedikit trivia bahwa di awal-awal revolusi Oktober ketika hampir, pokoknya di masa ketika Uni Soviet itu masih seumur jagung, banyak sekali para Bolshevik awal itu yang mereka Nietzschean, mereka pembaca Nietzsche. Jadi sungguh menyedihkan kalau banyak yang mengasosiasikan tulisan Nietzsche dengan hanya dengan seolah-olah eksklusif ke para orang sayap kanan. Sebenarnya mungkin tidak juga menurut saya. Dan tapi ini hanya menurut saya karena pandangan yang tadi adalah pandangan yang populer. Bahkan ini bukan hanya pandangan populer, tetapi juga sepertinya sudah dipropagate oleh para akademia bahwa Nietzsche aristokratik dan sayap kanan atau whatever gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman membaca Nietzsche, jangan pedulikan meme yang ada gitu. Dan sebenarnya saya belum membaca Nietzsche secara primary text. Selama ini saya membaca hanya melalui teks sekunder, terutama tadi tentang Nietzsche dan Marx gitu. Nah, dan mengapa saya memilih The Birth of Tragedy? Karena seperti yang saya katakan di awal, bahwa The Birth of Tragedy ini adalah buku Nietzsche yang pertama. Jadi ketika saya menjadi tertarik untuk membaca Nietzsche, saya memilih The Birth of Tragedy dulu. Jadi selain saya men-typeset untuk belajar LaTeX, saya juga memang ingin membaca The Birth of Tragedy karena buku pertama Nietzsche. Jadi mungkin di typeset ini masih ada sedikit error gitu, mungkin karena ada yang terlewat satu atau dua hal gitu. Saya belum menemukannya sih, tapi mungkin ada juga. Maka dari itu saya membaca sambil proofreading. Jadi killing two birds with one stone. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Mungkin ada peribahasa padanannya dalam
bahasa Indonesia. Tetapi ya intinya saya belajar LaTeX dan juga melakukan proofread dan sekalian membaca niche secara beneran, secara primary source, jadi tidak mengandalkan secondary source. Seperti itu. Selain itu di luar buku The Birth of Tragedy, sebenarnya saya ada rencana untuk men-typeset lebih banyak karya klasik yang lain. Ya tentunya selain The Jungle Book dan ini. Oh iya, mengapa saya memilih The Jungle Book? Karena karena di The Jungle Book kan banyak ilustrasinya ya, dan saya jadi ketika saya melakukan typeset The Jungle Book, saya membutuhkan yang ada gambarnya biar sekalian saya melakukan biar saya tahu formatnya, bagaimana cara memasukkan gambar dan cara melakukan tata letak yang at least cukup enak sedikit untuk dibaca dibandingkan kalau saya melakukannya melalui Microsoft Word atau Google Docs atau apalah pokoknya itu. Dan juga selain itu buku The Jungle Book tidak terlalu tebal, mungkin hanya 200-an halaman. Ya, seperti itu. Ya, tadi sudah habis time lapse-nya. Oke, whatever. Oke. Ini adalah akhir dari time lapse-nya. Goodbye.